Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham dari sektor properti yang menurut saya cukup berpotensi dan sudah break dari resisten psikologisnya. Mungkin teman-teman sudah tahu saham apakah ini. Saham ini adalah Tewon atau Pakuwon Jati Tbk. Oh ya, dalam video kali ini saya juga akan memberikan review lanjutan. Mungkin teman-teman sudah banyak yang bertanya, saya punya Antam di harga tinggi atau Inco di harga tinggi, bagaimana apa yang harus dilakukan, apakah TP atau cut loss atau gimana. Nah, bagaimana reviewnya? Silahkan tonton video ini sampai habis, karena dalam video ini saya juga akan memberikan tambahan untuk analisa saham Antam Inco. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham Tewon atau Pakuwon Jati Tbk. Untuk saham Tewon sendiri tanggal 10 Maret 2022 ditutup mengalami kenaikan hampir 2% ya, naik 10 poin ke level 520. Nah, bagaimana potensinya? Kalau dilihat dari EMA 50-nya ada di sekitar 460, EMA 200-nya ada di sekitar 475. Kemudian volume harian 3 hari ini cukup tinggi ya. 3 hari ini cukup tinggi. Kemudian garis MACD juga masih mengarah ke atas, mengindikasikan masih akan ada kenaikan berlanjut ya. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kita coba cek broker summary dari saham Tewon. Apakah ada akumulasi atau malah sudah ada distribusi atau taking profit? Kita coba cek dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 dengan value net. Kita coba cek. Masih ada akumulasi yang cukup masif ya, oleh BK, BB, Kaset, AK, dan UD. Harga rata-ratanya di under 500 ya. Paling murah di 490. Ya, 490-an. Nah, kalau posisi 490-an di sekitar sini, ini sudah floating profit ya. Untuk beberapa broker itu sudah floating profit. Nah, apakah akan berlanjut? Kalau dilihat dari posisinya akumulasi yang cukup masif, akumulasinya cukup masif, kemudian saya konfirmasi di hari ini tanggal 10-nya, kita coba cek, juga masih ada akumulasi oleh BK, AK, Kaset, DX, dan OD di harga rata-rata 510-an ya. Jadi masih ada akumulasi. Kemudian kalau kita cek di secara chart, ini sudah confirm di atas EMA 200 ya, walaupun masih belum confirm break dari 500, tetapi ini shadownya aja hanya menyentuh level 500 nya, tetapi volume harian cukup oke ya, volume hariannya ada, mengindikasikan ada kemungkinan besar dia break dari level 500. Nah, permasalahannya apakah dia akan retest dulu ke 500 sebelum melanjutkan kenaikan ke resisten berikutnya di sekitar 550, atau tidak retest. Jadi ketika confirm break dari 500 kemudian melanjutkan kenaikan ke 550. Nah, seperti itu. Jadi ada dua ya. Kalau seandainya teman-teman belum punya saham Tewon, teman-teman mau spekulasi buy, bisa ada dua. Kalau seandainya saham Tewon ini mengalami koreksi sementara, karena 3 hari sudah mengalami kenaikan, mungkin rehat dah 1-2 hari kok, konsolidasi dulu. Selama masih bertahan di atas level 500, teman-teman bisa entry di sana. Atau kalau seandainya tidak ada konsolidasi dulu, tidak ada konsolidasi langsung melanjutkan kenaikan, teman-teman bisa entry. Dengan catatan kalau teman-teman entry di sekitar 520-510, kalau seandainya dia break dari level 500, mendingan cut loss. Seperti itu. Karena
resisten yang cukup kuat, resisten psikologisnya ada di 500. Kalau seandainya P1 ini berhasil confirm break dari 500 cukup oke, potensi ke 550 itu terbuka. Karena mulai ada tanda-tanda dia bergerak uptrend. Seperti itu. Itu untuk saham P1. Nah, buat teman-teman yang menanyakan analisa untuk saham Antam dan Inco yang kemarin harga nikelnya cukup tinggi, naik tinggi, kemudian perdagangannya di stop sementara. Nah, bagaimana potensinya untuk saham Antam dan Inco? Simak video ini sampai habis. Kita analisa yang pertama untuk saham Antam. Untuk Antam sendiri tanggal 10 Maret 2022 ditutup terkoreksi ya. Terkoreksi 3,02%. Kenapa candlenya warna hijau walaupun turun? Karena dia gap down kemudian naik, ditutup naik seperti itu. Jadi dia koreksi tetapi candlenya hijau seperti itu. Ini candlenya kurang bagus, secara candle kurang bagus seperti itu. Nah, potensinya kalau dilihat dari EMA-nya masih EMA 200 maupun EMA 50 masih mengarah ke atas. Garis MACD juga sama mengarah ke atas. Nah, kita coba cek broker summary dari saham Antam. Kalau kita trace back dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 jelas ya, ada akumulasi cukup jelas. Nah, oleh AK, BK, RX, DP, MG seperti itu. Nah, pertanyaannya 2 hari terakhir ini akan koreksi cukup dalam. Nah, apakah itu ada distribusi atau malah akumulasi? Kita coba cek tanggal 9 dan 10. Kita coba cek untuk tanggal 9 dan 10 ini ada distribusi sedikit distribusi ya. Tanggal 9-nya di 9 dan 10 distribusi. Sedangkan untuk tanggal 10 hari ini kita coba cek. Jadi kalau kita trace back ya, 2 hari tanggal 9 dan 10 ada distribusi. Sedangkan tanggal 10-nya dia akumulasi, berarti menandakan bahwa kalau tanggal 9-nya distribusi masif, sedangkan tanggal 10 mulai ada akumulasi kembali. Seperti itu. Nah, kita confirm ya di sini akumulasi oleh BK, RX, AI, DX seperti itu. Harga rata-ratanya di 2.550 sampai dengan 90-an seperti itu. Nah, bagaimana kalau teman-teman punya di daerah bawah 1800, 2000, mungkin bisa pertimbangkan untuk kurangi posisi dulu. Kurangi posisi, realisasikan profitnya sebagian, keep sebagian boleh. Nah, kalau dia Antam ini melanjutkan kenaikan, teman-teman bisa nambah muatan di sana. Setidaknya teman-teman mengamankan profitnya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang seandainya belum punya posisi atau punya posisi tapi di daerah atas, let's say di 2800 atau ke atas, bagaimana? Kalau menurut saya bisa manfaatin tambah muatan. Karena kenapa? Kalau teman-teman punya di daerah 2800, teman-teman averaging down di sekitar 2500-an dengan catatan masih bertahan di atas 2500, maka harga rata-rata teman-teman akan berkurang atau lebih kecil. Nah, potensi untuk melihat dari harga nikelnya kemungkinan besar akan berlanjut kenaikannya. Minimal kalau misalnya koreksi akan koreksi sebentar sebelum melanjutkan kenaikan. Seperti itu. Dan mengingat ini ada akumulasi ya, masih ada akumulasi. Jadi menurut saya saham Antam ini cukup menarik. Seperti itu. Kita coba cek apakah foreign masuk ya. Untuk tanggal 10 cukup netral ya foreignnya. Jadi foreign tidak terlalu banyak masuk di saham Antam untuk hari ini. 2 hari coba kita cek. Ya, cukup netral untuk 2 hari. Itu untuk saham Antam ya. Nah, bagaimana untuk saham Inco? Kita lanjut ke pembahasan saham Inco.
atau Vale Indonesia untuk tanggal 10 Maret 2022 mengalami kenaikan ya, hampir 3% atau naik ke 6.225. Garis MACD, garis EMA masih mengarah ke atas, garis MACD juga mengarah ke atas, volume harian mulai mengecil ya. Kita coba cek broker summary untuk saham Inco. Kalau dari tanggal 7 sampai tanggal 10 masih akumulasi ya. Kita coba cek tanggal 9-nya aja, 9 dan 10. Jadi selama 2 hari ini koreksi pun masih ada akumulasi ya. Masih ada akumulasi. Untuk tanggal hari ininya sendiri tanggal 10 masih akumulasi cukup masif ya. Seperti itu. Dan kalau untuk Inco sudah confirm dia nutup gapnya, nutup gap di 6100 6300 sudah confirm ditutup di body candle tanggal kemarin. Kemudian hari ini masih bertahan di atas level 6000-an, cukup bagus untuk saham Inco. Nah, buat teman-teman yang punya di daerah bawah, hold saja saham ini masih cukup oke. Karena kenapa? Seperti analisa saya sebelumnya, selama masih bertahan di level 6000-an, 6000, 6400 masih cukup oke. Seperti itu. Kemudian kemarin kan ada gapnya, jadi dia ada kewajiban, bukan kewajiban sih, ada kemungkinan untuk nutup gap tersebut. Nah, sekarang sudah tertutup, kemudian ada akumulasi menunjukkan ada potensi untuk masih diangkat. Seperti itu. Dan koreksinya, koreksi beberapa hari ini dengan volume yang relatif kecil dibanding saat tanggal 8. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya kalau teman-teman punya di daerah atas? Kalau teman-teman punya di daerah atas dan ini sudah confirm break dari 6000, teman-teman mendekat loss. Kenapa? Daripada dibawa turun ke let's say 5400, 5600 seperti itu. Nah, buat teman-teman yang punya di daerah bawah, seandainya Inco ini break dari level 6000, mendingan TP dulu. TP antri di bawah. Seperti itu. Atau kalau teman-teman mau teman-teman punya di level 6600, 6500, 6800, apa yang harus dilakukan? Kalau 6800 ini di pucuk ya. Relatively agak sulit sih. Kalau mau averaging down. Tapi dengan catatan perlu konsolidasi dulu, confirm bertahan di atas level 6000 enggak. Kalau seandainya dia masih bertahan di level 6000, mungkin teman-teman bisa cicil averaging down untuk kurangi averaging price. Seperti itu. Untuk target, potensinya masih ada untuk kenaikan, masih ada karena ada akumulasi, harga nikelnya relatively masih tinggi. Walaupun nanti koreksi dibuka perdagangannya, kemungkinan akan koreksi karena all time high ya. Mungkin akan koreksi sebentar kalau memang kondisinya memanas atau kebutuhan atas nikelnya banyak sedangkan pasokannya sedikit, ketersediaannya sedikit, otomatis akan meningkatkan harga. Cepat atau lambat akan berujung pada kinerjanya dari emiten nikel, ada Antam maupun Inco. Kalau harganya naik, otomatis kinerjanya meningkat, labanya meningkat, dividennya cukup besar, otomatis dia akan menarik retail. Nah, menarik investor. Dividennya cukup besar, maka harganya akan naik. Seperti itu. Jadi, buat teman-teman, selama masih berada di atas support kuatnya, teman-teman bisa hold untuk trading untuk trading jangka pendek. Mungkin bisa memanfaatkan momentum, itu lain. Tapi kalau seandainya teman-teman untuk swing trade atau long dan medium trade, itu hold saja masih oke. Karena potensinya masih ada. Tetapi kalau teman-teman beli di atas seperti let's say 6800, seharusnya sih kalau posisi di Inco ya, case 6800 kemudian turun sampai di sekarang level 6000, seharusnya sih sudah lebih dari 10% ya. Teman-teman mungkin cut loss bisa di 5%, 3-5% itu mungkin bisa seperti itu kalau memang untuk trading jangka pendek.
Tapi kalau untuk trading jangka panjang, teman-teman beli di 6.800 patut dipertanyakan. Harganya sudah cukup tinggi, relatif tinggi, teman-teman hajar di pucuk. Kemudian untuk cut loss atau mau berharap invest, kan patut dipertanyakan sih kalau misalnya entry langsung di 6.800. Trading plan-nya seperti apa? Seperti itu. Jadi overall dari saya menyampaikan kalau selama masih bertahan di atas support kuat, teman-teman untuk jangka yang relatively lebih panjang, mungkin teman-teman bisa hold. Seperti itu. Tetapi kalau untuk fast trade atau trading cepat gitu, teman-teman harusnya sudah cut loss. Kalau di posisi 6.800, sekarang posisinya di 6.000, menyentuh 6.000 harusnya sudah cut loss. Seperti itu. Sekian untuk video kali ini. Mungkin teman-teman silakan berpendapat di kolom komentar bagaimana analisanya untuk saham Inco, Antam maupun saham Pewon. Kita bisa sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di analisa saham berikutnya. Terima kasih.